Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kono Perjalanan ke Menot. Solo dari seorang wanita beruntung Murinda. Semoga selamat sampai tujuan. Desa Kalifoto. Insya Allah jalannya setapak guys, tapak bis. Jos tenan ini. Giling KKN. KKN guys. Iki guys so GoFood iki Mas. Gimana Mbak Dev? Mantap. Mau tekannya jurang-jerus lah. Ya Allah. Arep ketemu Arkan Maulana, Bo. Insya Allah. Mau ketemu di jalan api kayak mesti, ya kan? Ketemu jalan api kan? Hati-hati. Kayak aku nyampeinnya di mana? Yang tadi jembatan sepit temen betul mbak kurang ajar nomor. Ke kanan. Jauh. Iya Pak, aku. Ini kembang kempis nih nafas. Nahan nih. Ketemu tuh jalan gede kan kok. Ini namanya Google Map Traveling. Tebu-tebu. Ya, selamat datang. Jos, mantap. Hati-hati. Nyabrak perahu kapal. Aku nyanda Pak. Kecuali iki toh yang masalah itu. Enggak, itu keras itu. Iya, jangan. Ini keren nih. Orangges. Melepas tekan, guys. Goyang. Asik goyang. Ya udah dan goyang. Tinggal nyabut yo. Maunya tinggal nyabut yo. Belum kering, belum tua itu, Bu. Malah sing nom kayak tinggal cepet. Ya Allah. Centong sayurnya wis siap. Ya Allah, pintu. Bos, pintu. Bukain pagar. Pagar sama Mbak Mani. Nah, sama dorong ini masuk selesai. Ya Pak. Ambil kiri.
Kanan. Alhamdulillah buka Sirinda orang melaku pakai dewek. Rakyat. Oh, mantap. Ini terus Pak. Mobilnya bisa aja. Sisanya juga sini juga. Tidur sana, masuk sana. Oh. Itu turun. Terus. Jalan kaki aja Pak. Sampai. Sampai juga di LPTP kali nyusut ke badan rayu. Karanganyar ya. Siap-siap turun ke TKP. Ya deh ya. Siap-siap Pak. Banyak yang dibawa barangnya. Oke. Yuk mari cus. Mari kita capcus. Gimana perasaannya tadi nyasar-nyasar di supirnya sampai emosi. Aku nggak tahu. Aku bangun-bangun lapar. Kenapa ini tadi? Bangun-bangun lapar. Kok pada tegang mukanya kenapa? Ini bentar. Ini ada laptop soalnya takutnya apa ya? Banyak barang. Iya, Mas. Kamar mandi mana, Mas? Kamar mandi sana ada, situ ada. Wine. Lintas generasi. Punya aku diambilkan dah. Dipoto sama artis. Nggak difoto, ini video. Makan yang benar dong. Belum bismillah. Oh belum bismillah tuh kan. Gimana sih dosen syariah nggak bismillah? Wajah-wajah. Nikmat bu. Ongseng ya. Kan. Pakai sepatu pak? Pakai sendal pak? Nggak pakai sendal ya? Pakai sendal ya? Tadi rasa dulu soalnya. Oh iya. Big Boss. Guys, enak banget ini nih, sayurnya lagi Emang mesti ngelinyer pangan, nih. guys. Ngomong enak tuh mesti pangan apa turun, guys? Coba guys, ini boleh dicoba ya. Coba guys, ini guys dicoba guys. Sedap sekali ini. Itu apa guys? Kentang digoreng kayaknya guys. Apa sih? Sayurnya. Ini kira khas Karanganyar ini. Apa ya? Loken. Atur. Gitu. Makan. Iya Mbak, ini dimulai dulu. Kan. Ini sayur sopnya Karanganyar nih, sayur sop mantenan gitu loh guys. Isinya ada makaroni ulir, ada kentangnya digoreng, wortel, terus ada jamur, terus ada tumis buncis sama towel gitu, sambal, tempe goreng, kerupuk, gender, endulita. Mari kita makan. Sampai kerudungannya gimana sih ini? Aduh, mau sholat dulu. Ini namanya Kaliboto Green Institute ya guys. Itu nanti acaranya di sebelah situ. Kita mau sholat. Ditinggal deh sholatnya. Jamaah guys. Asik banget loh. Oh, sholat. Nanti acaranya di situ tuh, pembukaannya. Oh, Aman Sintosa. Aman Sulaiman. Udah pada di sana ya? Belum. Aman Sulaiman Sudirman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan hadirat Allah Ta'ala, kita yang sejak menggambar ya, berarti gambar. penafsirannya seperti apa terserah. Mungkin bisa digambar di separuh halaman.
menggambar di ruangnya. Terserah. Terserah mau abstrak boleh, mau yang full terus pakai HP ini kan bisa lihat gambar itu juga boleh. Dia mikir. Ini nanti akan dipakai sebagai bahan materi di berikutnya. Jadi kalau gambarnya seperti ini, berarti teman-teman ini dalam melakukan pemberdayaannya ini akan dipakai. Jadi hasil gambar gue. Nggak nanti gambar Apa? Ojo. Lu poroken. Orang pantas capai gue. Berarti memang itu Rambutnya jauh itu. Pertamanya tembus itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cita-citanya. Ben, nama sudah tahu gitu ya, fakultasnya sudah tahu, fakultas syariah. Jadi kalau ngajarnya saya ngajar usul fikih. Bukannya fakultas kehutanan. Usul fikih. Ya. Apa namanya? Inilah pokoknya materi yang mungkin agak beda. Nah kalau saya dulu emang dagang karena orang tua saya dagang ya. Dari kecil saya sudah biasa cuci piring dan lain-lain, kelihatannya enak. Ya itu harapan untuk kecil dan sekarang insya Allah mungkin akan terwujud. Untuk pesan ya ini saya masuk ke sini untuk kedua kali ya. Kemarin itu awal sih melihatnya memang ini kebun memang besar tapi mohon maaf kok kayak nggak terurus, penataannya banyak rumput dan segala macam kan gitu. Tapi itu asik. Asiknya karena apa? Dengan banyak ini burung itu kan pasti banyak kan itu ya. Karena kita biasa ngopor sama burung itu. Burung. Nah, jadi itu kesan yang muncul. Ya ini karena saya baru lihat yang di sini ada kopi. Nah itu kesan yang ini muncul di awal. Nah, kemudian juga dengan outputnya ya minimal kami itu mendapat tambahan ilmu terkait dengan pengabdian, di mana memang tantangan dalam pengabdian itu kan terus berkembang ya. Kita terkadang sudah begini kok ternyata ada saja problem yang muncul dan memang dalam konteks kehidupan bermasyarakat tidak ada problem yang selesai yang sehingga mungkin itu harapan saya yang supaya dari kegiatan ini juga ada penambahan wawasan dan lain sebagainya. Intinya adalah bagaimana ketika di masyarakat kita bisa dengan bijak menyikapi permasalahan dan problem serta memberikan Antarkan oleh Pak Jam itu. Ketinggalan. Untuk apa? Hah? Bangun komitmen. Apa lagi? Kesiapan diri. Ya? Kesiapan diri. Kesiapan diri. Mengenal diri. Mengenal diri. Apa bagian penting dari pengenalan diri? Agar mengetahui apa kekurangan dan kelebihan. Oke, intinya adalah lebih ke jati diri. Kemudian ini yang karena tidak pernah melihat keragaman beragaman di lingkungan asri yang seperti itu, maka dalam praktek beragamannya ini sering konflik. Jadi yang mereka yang berdatang dengan Suku yang ke bawah ini berorientasi pada yang namanya dalam bahasa Inggris disebut social order. Ya.
keteraturan, sosial, status quo, tidak ke perubahan sosial, mungkin ke kemajuan sosial. Ini dari sumbu tujuan, sumbu orientasi. Nah, yang horizontal ini disebut namanya sumbu pendekatan sosial. Dari sisi pendekatan sosial ada yang disebut namanya objektif. Pendekatan sosial itu ada yang disebut objektif. Kemudian ada yang disebut namanya subjektif. Saya ingin ini nanti Anda gunakan untuk merefleksikan pengalaman Anda tadi. Udah ditahan dulu, udah ditarik. Alon-alon Pak Supir, dadah. Oh, pengalaman kayak gini tuh ya sangat luar biasa. Aku udah biasa, Bu. Iya? Iya kan, kegiatan blogger biasanya ke gunung-gunung gitu kan. Oh. Ke Telomoyo gitu kayak gini. Makan malamnya. Duhur tekan. Ini apa nih? Duhur tekan maghrib. Kayak apa sih, kayak cakwe gitu. Sambelnya mantap. Ayam bakar, lalap, kerupuk. Mantap. Tapi tidak merubah peranata sosial. Nah, masalahnya adalah yang bisa merubah peranata sosial, yang dalam bahasa Inggris disebut namanya social institution, bukan organisasi saja, tapi yang namanya peranata sosial itu adalah tatanan kehidupan. Itu adalah ini elit yang sekelompok kecil dari luar yang melakukan kerja pada subjek. Baru selesai, ini jam 11 malam, lebih 10 menit. Kita mau menuju ke homestay. Aku depan ya. Ngantuk. Ilmunya nggak tahu, tadi aku nulis, aku lihat nulis itu. Ini nulis apa tuh? Jadi Cakep sama aja sih. Tadi terakhir benar lah. Enggak dikunci. Aku depan ya. Ini Bu Aminah, tadi kunci taruh mana? Enggak, aku enggak kunci. Oh, nggak dikunci pintunya. Tutup. Oke. Kita mau menuju ke homestay menggunakan armada L300 yang antik banget. Ini kenapa nggak dibukain, Kak? Gimana cara bukainnya? Bisa. Good morning everybody. Selamat pagi. Ini tanggal hari kedua ya. Hari kedua kita jalan kaki dong guys. Tadi itu penginapan kita di sana tuh deket depan kandang kambing. Gimana? Tadi malam boboknya? Nyenyak sekali. Nyenyak sekali, serius, bohong. Tapi salut sih, di tengah-tengah hutan gitu ya. Tapi nggak ada nyamuk. Aku ngerasa nggak ada nyamuk sih. Iya, benar. Bener nggak? Iya. Tuh. Ya Allah. Ya, ini gimana? Jalannya terjal. Kalian nih jalan itu datang. Kita jalan kaki sekitar 800 meter lah. Sampai 1 kilo biar sehat pagi-pagi. Gimana Bunda? Alhamdulillah. Gimana Umi? Gimana Mi? Ya Allah, luar biasa ya. Jadi kita berada di Kaliboto Green Institute gitu loh guys. Kita lagi digembleng di sini guys. Oke. Nih tak spill ya. Jadi Ada ratusan jenis pohon ada di sini. Mbak Dev, besok nanti malam kostum itu. Kostumku itu.
Coba sebutkan 5 jenis pohon, 10 deh, 10 jenis pohon yang diketahui. Yang ada di sini? Iya dong, jati. Mangga, jeruk. Mana mangga? Ada dulu harus pohonnya mangga. Oh itu mangga ya. Jeruk. Baru 3. Terus ini nih. Duren. Mana pohon duren? Banyak kan di sana. Terus mana lagi? Aku lihat pohon pisang. Aku lihat nih nanas ada tuh. Terus apa ini? Singkong. Ini bukan kelapa kali. Kelapa nggak ada deh kayaknya. Ini bukan kelapa. Ini sawit ya? Sawit bukan? Beda ya? Kelapa sama sawit beda nggak? Apa sama? Beda. Beda ya? Ah banyak lah pokoknya. Ye, ada ini. Foto yuk. Aku kok nggak jadi bawa tripod ya? Oh iya. Gantian ya. Apa selfie aja kok? Makan pakai daun jati. Nasi jamblang. Nasi jamblang terbong. Emang alasnya daun jati gitu ya, Mbak ya? Iya. Alasnya doang. Khasnya itu doang. Isinya bawang kayak wortel. Maksudnya jadi cuman karena ada daun jatinya. Iya, biar ada nasi lengkuk. Ini daun apa Pak? Indigo vera. Bahasa Indonesia apa, Pak? Bahasa Indonesia. Sudah itu sudah Indonesia. Itu udah Indonesia. Angel demen kayak. Untuk Ini kandungan nutrisinya 20, proteinnya 24. Sudah tinggi sekali. tak kira tadi tuh kayak daun kelor, tapi kok gede-gede. Fermentasi. Nanti Dicacah-cacah aja atau untuk dibiarin pakan ayam. begitu? Oh, ayam. Coba, sedang uji coba untuk itu. Nah itu kelor tuh, enak tuh di sayur bening tuh. Sayur bening tuh, pakai kencur kalau nggak kunci. Itu pencuci. Jalan kaki loh dari sana. Oh, bagus. Ini mau di sayur, Pak. Iya. Iya, dari sayur. Nanti kita makan daun kelor. Aku lupa. Ya Allah. Itu dulu Itu yang buat asli sana. Beda daun. dulu orang Indonesia dibohongi sama Belanda itu, daun kelor itu. Dibohongi gimana Pak? Jadi itu kan nutrisinya luar biasa. Dibantuin. Sudah ditetapkan oleh WHO tanaman Yang punya manfaat yang besar. Eltris, tanaman sehat. Kalau ini bisa dimakan manusia Pak? Enggak, ini untuk ternak. Oh, ternak ya. Oke. Kalau untuk kambing langsung saja. Saya mau coba Ke ayam. dicoba untuk ayam. Belum mandi. Jadi lihat cek produksi telurnya seperti itu. Di sini kandang ayamnya di sebelah mana sih Pak? 24. Enggak apa-apa sama batangnya itu, yang penting itu. Jadi proteinnya 24, tapi begitu di fermentasi dia akan naik 8. Kalau fermentasi tambah naik Pak ya? Menaikkan. Kalau di Rebus menurunkan. Kalau fermentasi campurannya apa Pak? Fermentasi nanti dipakai bakteri pengurai. Jadi Oh. Tapi kayak gini toh berarti nggak dicacah-cacah lagi berarti E4 udah. untuk ternak. Jadi kalau untuk pupuk ya E4 untuk pupuk. Enggak, begini saja nanti dia fermentasi Rontok sendiri ya. bukan Indigo vera. Indigo vera. Telur yang Itu kelor itu loh, yang kecil-kecil lagi. Itu nanti kita makan itu tuh sayur. Ya Pak ya. yang bagus, Tapi katanya iya. yang bagus petik ujungnya langsung makan. Saya itu sampai nyari loh daun kelor. Paling bagus. Buat lalapan ya Pak. Utuh nutrisinya. Tapi kalau sudah
direbus, masak, nah itu berkurang. menurun. Gimana? Mau lalapan itu? Mumpung masih ada pucuknya. Nanti keluar asap. Bukan, itu katuk. Ya Allah. Beda katuk sama kelor. Kan kalau untuk memperlancar Hampir semua kalau kena panas di atas 80 derajat itu akan berubah. Berubah nutrisinya. kalau mendidih lebih ya. Sarapan, makannya apa, Say? Soto daging. Ada sambalnya enak pedes. Pedes banget. Jadi makannya banyak banget gue. Ini soto daging. Memori handphone berapa sih? Emang segar. Hah? Memori handphone berapa sih? Aman. Aman ya. Ada bergedel. Ada tempe goreng, dan ini tuh gendarnya tuh endulita, sumpah enak banget. Di bawah banyak lah di kamar mandi. Bawah kamar di bawah. Aku pakainya juga di lama. Jangan disik loh. Selamat makan. Persiapan kelas hari ini. Tuh, dirawat gue tools tentang PAR. Habis sarapan terus kita mau belajar. Ya udah ya. Mau belajar dulu. Belajarnya tapi lemes. Kekenyangan ngantuk. Nggak apa-apa ditambahin ya boleh ya kan. Pak sendiri suruh ngetek. Izinkan saya mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1. Suaranya enggak ada. Izin diberikan. Dikasih apa? Oh siap. Mau ya. Kelompok 1 yang diketuai oleh senior kita, suhu kita Bapak Abdul Hamid. Ini senior, saya menghargai senior. Untuk pertanyaan pertama, pelajaran yang penting dari program pemberdayaan ada 2 jawaban kami. Yang pertama, warga sebagai pelaku dan dilibatkan dalam program tersebut. Yang kedua, analisis dan keputusan masalah itu berdasarkan pada data yang diperoleh di lapangan dari hasil diskusi dengan masyarakat setempat. Kemudian yang dimaksud dengan program pemberdayaan warga itu warga sebagai subjek dan dilibatkan langsung dalam KRTD. RKTD. Melek berarti. Kemudian tahapan yang dilalui dalam menjalankan pemberdayaan warga, yang pertama sosialisasi, kedua melakukan mapping baik sosial maupun parsial, kemudian pelaksanaan, dan yang terakhir monet serta evaluasi. Kemudian peran strategis yang dijalankan oleh orang luar, pertama sebagai fasilitator sekaligus pendamping intensif, kemudian sebagai rekanan peneliti, ini maksudnya dalam menentukan langkah strategis yang efektif seperti apa. Kemudian orang luar juga di sini membantu masyarakat untuk menemukan masalah. Selanjutnya, bagaimana prinsip yang dipegang, partisipatif, kemudian komunikatif, humanis, dan yang terakhir adalah prinsip kolaboratif. Kirain 3F juga. Kemudian persyaratan ideal yang dibutuhkan oleh orang luar, pertama profesional, yang kedua adalah ketahanan, karena memang kendala di lapangan dan tantangannya itu tidak mudah dalam pemberdayaan. Tidak ada yang mudah dan tidak ada yang instan. Kemudian terakhir, ini yang dilakukan DPL, memahami alur terkait pemberdayaan mulai dari
mengetahui atau mengidentifikasi masalah, kemudian memahami masalah tersebut, melaksanakan serta bersama warga untuk mengevaluasi. Pertanyaan terakhir, hubungannya dengan Islam. Ini jawaban kita, ayo udah selesai. Jadi gimana? Udah Islam mata Islam. Baik, terima kasih. Itu dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendalami lokasi, belajar pendataan, memahami karakter masyarakat, memahami kebutuhan, konflik yang terjadi dengan cara-cara informal dan sebagainya. Sehingga di sini identifikasi masalah. Ini masalah awal yang substansif dengan cara memahami background masyarakat, kehidupan sehari-hari, mendalami lokasi, karakter masyarakat, memahami kebutuhan, melihat konflik yang terjadi dengan cara informal. Selanjutnya untuk yang kedua di sini jawabannya yang dimaksud dengan pengelolaan program pemberdayaan warga yaitu bagaimana menjalankan program yang sesuai dengan identifikasi masalah dan pemetaan yang ada, kemudian secara bersama-sama dengan masyarakat sebagai pelaku. Tahapan yang ketiganya, tahapannya bagaimana ini? Contohnya to know, to understand, to plan, action sampai dengan change. Terus peran strategisnya dari orang luar sebagai pendamping atau apa ini? Apa ini, Mbak? Sebagai pendamping. Relasi. Oh iya, relasi memfasilitasi proses pelaksanaan sehingga terjadi perubahan. Kemudian yang kelima, prinsip-prinsipnya itu fasilitatori yang siap mendengarkan atau fasilitator yang siap mendengarkan gitu. Terus kemampuan yang idealnya di sini sebagai pendengar yang baik, komunikasi yang baik, serta menjadi fasilitator yang tepat. Yang ketujuh, membimbing dan mengarahkan, memonitor, evaluasi program sebagai DPR ya. Terus yang ini, apa hubungan cerita tersebut dengan Islam? Alhamdulillah sama Alhamdulillah. Ya, ini mau lebih. Ya, terima kasih. Kan ada ayat yang tidak boleh merusak. Terima kasih, kasih mas Bu. Masih sakit dong. Oke. Dari 3 yang presentasi itu secara garis besar sama ya. Secara garis besar sama dan lain sebagainya. Ya, soalnya sama. Ada satu yang agak beda itu loh. Pemberdayaan itu adalah dari warga untuk warga dan oleh warga. Nah, ada satu pertanyaannya dari pernyataan itu. Lalu kalau demikian, apakah seorang orang luar boleh berkepentingan terhadap pemberdayaan? Boleh. Ya. Bolehnya kenapa? Nanti itu tadi dari warga untuk warga itu. Orang lain. Coba. Ya, jadi posisi orang lain gimana? Orang luar. Iya kami kelompok ini. Kenapa kita membuat dari, oleh, dan untuk Pak? Pilih, undi coba sing urung tak ambil aku. Cepat. Sek. Ya pokoknya pilih, coba. Nggak ada. Pilih dan dicekel. Ya benar. Ini lagi berarti sakitanya. Ini pakai belut ya? Sopan Pak. Oh iya pakai belut. Makan siang. Terancam. Jerawatku. Aku bener-bener kayak nggak dandan gitu sih. Aku mau jajan jajan. Suka jajan kayak gini nggak? Aku tidak. Oh tidak.
Ada yang campur. Bu, Suki pintenan, Bu? 1000-an. Jajan. Yang naik nama saya biasa Mbak. Yang biasa. Kalau enggak yang naik biasa. Itu ada yang acer, tapi nggak ada, mending langsung sisan aja sih. Udah jajannya. Jajan Suki, jajan Geri Salut, jajan apa? Itu coklat apa? Helloxek weh. Superstar ya. Ibu, mie ayam Juan Olive. Bismillahirrahmanirrahim. Terbuka gitu ya. Bertahun-tahun. Mau kemana ini Nyonya? Mau jalan-jalan. Yuk aku ajak jalan-jalan keluar dari sini ya. Kita mau cari sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk mari cus. Udah dong. Saya numpak iku gel. Tak kasih lihat jalannya ya. Nih itu. Nah ini dekat, langsung jalan raya gitu. Tapi jalan raya desa. Lapangan kiri. Teri apa Pak? Teri nasi. Arep diteri. Mbak, pembalut Bu. Oh. Balik lagi. Jalan-jalannya kurang jauh. Nggak kerasa. Ini loh yang tadi pagi Pak Mahmud cerita itu di apa namanya, ada orang yang ODGJ gitu terus jalan-jalan pakai mukena, dikiranya pocong. Mbak sini mau kemana? Mau jalan-jalan kayaknya. Ya kelihatan tikungannya loh. Kurang jauh sih benar. Sampai lagi. Terong guys, terong unyu. Alhamdulillah udah mulai loh. Kita mau siap-siap untuk sesi selanjutnya. Dikasih huruf V terbalik juga, jadi sama kanan dan kiri dikasih V terbalik dan cukup nempel saja, tidak usah dimasukkan di dalam segitiganya. Oh ya mantap. Oke, saya kira itu goal kita, membuat gambar. Saya tidak tahu gambarnya apa, tapi seperti itu. Sudah. V-nya nempel segitiga. Sudah ya Pak. Ini ditunjukkan Pak. Sekarang dinilai dan ditunjukkan ini. Ada yang sama atau tidak? Nah, yang benar mana? Yang benar mana? Nah, Mbak Norma benar. Asik. Pasti menang lah. Ya, benar.
Berarti Bu Rina mana? Nggak terima kekalahan. Ada yang tidak sesuai. Artinya ada yang salah. Oh, nempel. Kakinya mana nempel, bolanya nempel. Tinggal sajinya. Itu semuanya sudah nyiapkan pulpen. Yang cocok ini. Yang cocok. Itu pojok itu yang cocok itu. Ahli mengenai ini mas. Pokoknya targetnya betul-betul dicoba dulu. Nah, silakan. Bapak Ibu, hormati. Terserah pokoknya hasilnya kayak gitu. Ada segitiga. Segitiga. Nah, mereka kan Ada memang sarwa menjual pemenganan. Segitiga apa? Segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki. Oke. Gambarnya pakai tangan, tetapi bukan gambar sama kaki. Tangan. Segitiga sama kaki. Sama kaki lo ya. Kanan apa kiri kakinya? Kamu nanya. Terus Bisa sambil memperagakan boleh. ada 2 lingkaran. Di mana? Kanan apa kiri? 2 lingkaran ini posisinya Atas bawah. di Kaki-kakinya. di pojok. Pojok kan? Segitiga pojok apa emang? Sukanya pojok ya? Sudut atas kanan kiri. Maksudnya 2 lingkaran ini di posisinya di titik sudut. Di luar apa di dalam? Di luar apa di dalam? Ada 2 lingkaran. Di atas, di bawah, di samping. Nempel di 2 titik sudut segitiga. Iya, kanan kiri atas Kemudian bawah. di satu sisi ada segitiga. Segitiga apa ini namanya? Kemudian di sisi, saya ulangi ya, pertama bentuk gambar Segitiga sama kaki. Kemudian di masing-masing titik sudutnya ada 2 lingkaran. Itu bawah apa? Di bawah dan di atas Di lingkarannya. bawah dan di atas. Bawah kanan apa kiri? Terus kemudian di sisi yang berdiri, Yang kiri. kanan, itu ada garis yang membentuk segitiga. Kemudian di titik sudut yang satu juga sama. Lingkarannya jadi dua sudut terus sih Pak. Ya pokoknya di Pak jangan pokoknya. Beri kami pemahaman Pak. ini yang saya bisa. Saya kira cukup ini ya. Nanti hasilnya berarti ini menggambarkan kecerdasan Mas. Kamu koreksi dulu. Oh, dikoreksi dulu. Oh iya no, jadi yang koreksi kan Dewan dulu. Kira-kira podo hari ini pura. Oh, sekarang dalam hitungan ketiga di ini ya, ditunjukkan gambarnya ya. 1, 2, 3. Mana yang mirip mana? Yang mirip mana Pak? Gambarnya tunjukkan. Instruksinya gimana? Orang bener. Ini tambah yang sekarang yang terakhir. Yang terakhir ini harus orang yang paling hebat ini yang mimpin. Bapak Ibu, sekarang kita mau latihan jadi arsitek. Silakan di kertas yang Bapak Ibu pegang bikin
Bikin rumah. Rumah ya, butuh ya. Nggak bisa, bikin rumah. Ini batanya mana batanya? Bapak Ibu menggambar Gambar. Tadi punya gambar. Katanya Aku masih jalur bata loh nempel loh. muridnya ya. Ini rumah burung. Rumah burung tadi gambar tarung. Rumahnya bebas, yang penting hasilnya baik. Rumah impian ya. Rumah manusia, rumah burung, rumah kambing, rumah ikan, rumah apa? Desainnya Beda-beda. Burung pun beda-beda. Ada burungnya parah. Apa itu? Ada burung bengkong. Enggak ada burung temenan ya. Sarung. Gambar sarung. Rumah. Terus. Ini yang terakhir, yang ketiga. Saya ini bisa lagi. Jadi sudah dijelaskan di awal. Reaksi panjenengan. Pokoknya rumahnya yang bagus lah, yang ideal. Rumah impian pun boleh. Ini habis ini. Oh, rumahnya dari lagi. Ya, siap. Ini harus ikut juga. Ikut. Tim penilai. Penilai juri. Sudah? Main ke Tamangu sana lo. Siap. Sudah. Mau bikin soal aja bingung. Yang baca juga bingung sebenarnya. Siapa sih bikin soal itu? Lanjut tuh. Sudah, hanya itu aja. Hah? Iya. Meminta bikin rumah, nanti hasilnya pokoknya rumah yang terbaik. Aduh, rumahku nggak ada talangnya. Ya Allah, sampai kepikiran salah mana. Oh, ada cerobong asapnya. Burung kok ada talang. Dan yang nggak ada talangnya nanti burungnya kekatisan rapak kudanan. Rumah yang terbaik rumah Allah. Insya Allah. Sudah. Besok Gusti Allah. Baik. Masa Gusti Allah di rumah? Kok sama Kok sama makhluknya? Dilihat dulu buku tua. Hasilnya kayak apa? Bagus. Kayu buket. Satu. Silakan ditunjukkan saja, karena di sini tidak ada gambarnya, jadi saya juga pengen lihat. Baik, jenengan yang menilai sudah sesuai dengan harapan panjenengan memerintahkan itu atau belum? Yang sesuai yang punyanya siapa? Yang sesuai dengan pikiran panjenengan? Pak Saiful? Pak Samsul. Pak Samsul? KPP dong. Saya yang itu, Pak. Belum dilihat semua kok. Ini siapa yang benar nih? Yang benar siapa nih? Ini yang bisa menilai sesuai atau tidak itu ya Bu Ketua, sesuai dengan harapan, sesuai dengan ini yang mana? Oke, jadi 4
empat permainan tadi, jangan empat permainan tadi itu kan beda-beda ya. Perintahnya beda. Ada yang memang kita memerintahkan tetapi masyarakat nggak boleh tanya. Pokoknya gitu, pokoknya ternyata hampir semuanya nggak paham masyarakat. Itu artinya kita harus merefleksikan pada diri kita sendiri. Ternyata menyampaikan informasi yang sesuai dengan saya, tetapi masyarakat nggak boleh atau nggak diajak diskusi. Tidak dilibatkan. Beda lagi yang kedua, masih boleh bertanya. Mestinya yang ketiga ini akan lebih bagus kalau fasilitatornya mampu dengan baik. Misalnya itu. Beda lagi dengan yang nomor 4. Nomor 4 ini sebenarnya ini adalah gagasan bersama, kemudian didiskusikan kepada masyarakat. Pokoknya gua gak ingin ini loh. Kemudian masyarakat juga sudah punya bayangan. Ide. Walaupun tanyanya macam-macam itu kan, tapi sudah punya bayangan. Rumah. Nah, ini akan disambung lagi dengan diperdalam lagi dengan Pak Radi. Iya. Jadi kalau tadi yang pertama itu kan kayak komunikasi satu arah gitu. Maka kisruh kan tadi gitu. Yang kedua itu komunikasi dua arah gitu. Orang boleh bertanya kemudian dijelaskan sejelas-jelasnya gitu. Maka gambarnya hampir semuanya sama dan juga yang memberi perintah pas gitu. Jadi pembawa pesannya itu pas. Nah yang ketiga ini sebenarnya perintahnya itu enak ini. Mintalah warga menggambar sesuai dengan contoh di bawah. Ajaklah peserta menggambar sampai pada pemahaman gambar yang pas. Karena dicontohnya ya oleh, dia ya oleh kan. Tapi kan yang fasilitator itu pengen warganya salah semua. Serata kandani. Jadi ya itu serata kandani pokoknya. Akhirnya gitu. Pacet pengono kuwi kuwi. Nah yang ketiga ini tidak ada contoh. Nah, tidak ada contoh. Ini yang keempat ini tidak ada contoh gambarnya, tidak ada ini, tetapi bagaimana membangun bareng-bareng bersama warga. Dan ternyata semua warga ini gambarnya DDW. Ono sing gambar sangkar guru, ono sing gambar rumah gitu ya. Kan perintahnya sebenarnya ajaklah peserta pada pemahaman tentang gambar sketsa rumah. Nah, kayak tadi saya sampaikan itu ketika kita memfasilitasi itu mestinya sampai pada pemahaman yang relatif kempel gitu ya. Relatif kempel. Oh, rumah apa? Rumah burung, rumah ini, oke, kita sepakati bagaimana? Nah, yang gitu. Kita sepakati bagaimana? Ini boleh membangun kesepakatan. Itu. Nah, sampai kita sepakat rumah ini ya. Oke, kalau begitu bagaimana kita gambar bersama-sama? Sehingga itu akan menjadi sebuah sketsa rumah yang relatif bagus gitu. Nah, ini bisa dipakai kalau nanti Bapak Ibu jadi DPR ngajar mahasiswa ya kayak gini gitu. Kalau di masyarakat ya nggak bisa satu arah dan lain sebagainya gitu. Kalau tidak ada contoh, bagaimana? Ya harus membangun kesepakatan, bikin kesepakatan. Kalau begitu seperti ini yang paling pas, ini cocokkah? Nah dari situ baru kemudian akan sampai satu pemahaman bersama tentang apa yang akan dilakukan di lapangan. Ini satu penyegaran untuk refleksi bagaimana memfasilitasi, bagaimana berkomunikasi. Tetapi ada satu prinsip dasar yang
ketika di masyarakat itu yang seringkali kita lupa. Secara teknik mungkin menguasai gitu ya, tetapi secara inti dasarnya kadang tidak. Jadi prinsip berkomunikasi yang baik tentu adalah yang posisinya setara. Nah, ini yang paling agak berat bagi orang-orang perguruan tinggi. Bagaimana menurunkan level gitu ya, sehingga bersama dengan orang-orang yang bahkan tidak terdidik dan lain sebagainya. Ini satu hal yang paling susah gitu ya, paling berat menurunkan level ini. Jadi posisi setara dan lain sebagainya, duduk bareng, ngobrol bareng dan lain sebagainya. Apalagi kalau kita pertemuan di kampung, biasanya kita langsung didudukkan di depan, pasti dudukkan di depan. Dan ini sudah secara posisi sudah tidak setara gitu. Meskipun posisi duduk juga bisa aja tetap, kalau kita secara di pikiran kita sudah setara, posisi duduk di depan tetap kita bisa bermain secara setara gitu. Tapi dari sisi fisik saja itu sudah menggambarkan itu. Yang kedua, komunikasinya itu secara prinsip ini soal bahasa. Gitu. Nah, bahasa, kemudian media ini alat, hanya alat ya. Media ini alat bahasa gitu ya. Maka bahasa yang terbaik adalah bahasa apa? Bahasa yang dipahami oleh audiens gitu. Ini bahasa yang dipahami oleh audiens. Bahasa yang dipahami gitu. Itu yang terpenting. Nah, ini seringkali seolah-olah sudah tak paham, ternyata tidak. Nah, yang dijawab dengan pertanyaan. Iki pokoknya temanya sak-sae. Terserah dulu, bebas ini temanya ya. Bebas. Pertanyaan dijawab pertanyaan. Ya. Diam ya. Sini. Ya. Ini berarti yang menang-menang dulu ya. Oke, nanti setelah ini ya. Ini masih temanya bebas. Sekarang yang di sini yang bertanya. Coba yang lain ngamati ya. Ini para pemenang ini, coba yang jatuh mana ini? 1 menit. Satu menit ya. Oke. Ayo. Nah, ini yang lain tadi kalah, tim kalah. Agak sini Bu, biar disut enak Bu. Bu Nur mundur. Nah. Ini desa apa kan? Oke ya. 1, 2, 3. Kaliboto yang mana ya? Yang ada di Solo, yang hasil batik itu loh, yang di Solo. Oh, dah kalau. Coba. Terdistrakan sama goyangan gue. Ya masih berapa? Udah kan. Tolong dikerjakan tanpa mencontek temannya, karena belum tentu pekerjaan teman di kanan atau di kirinya itu benar. Oleh karena itu kalau di sebagainya bukan kemana. Itu bagus sekali seperti itu. Nah kalau teman-teman coba buka di YouTube itu Eco Village Network itu. Nah, coba masuk ke sana, jaringan itu jelas beres sudah. Dan di situ banyak teman-teman perguruan tinggi di mana-mana itu. Mumpung lagi banyak orang. Ayo.
emaknya. Ini yang pada pakai ungu lagi kenapa sih? Siap juga ya. Amit-amit. Bismillahirrahmanirrahim, hari terakhir the last day. Ya datangnya nanti malam ya. Hah? Foto dari bawah. Kamu nyuruh aku? Masnya, oh mas, fotoin mas dari bawah mas. Masih ada orang lah. Kamu tuh ya? Iya. Kita siap untuk apa? pakai motor. Untuk berjuang. Nanti biasa. Masih ngapain? Robotnya. Fahri. Siapa? Hari ini acaranya apa? Hari ini ketiga. Apa ya? Kapal jadwal. Ya pokoknya evaluasi lah pulang. Tinggal. Bismillahirrahmanirrahim. Ngomongin Karsa merah dia yang mateng deh. Oh di. Urusin kayak apa lagi? Itu perut kondisikan. Nggak ada lu ya. Kaget aku. Udah dibongkar. Fahri, before and after marriage. Wah, kurang ngerti tepo. Tepo. Kenapa 2? Istrinya 2? Belum. Pacarnya 2? Ini diwawancara tau Bu? Lah iya masa 2? Maksudnya dia udah nggak mandi 2 hari? Oh maksudnya gitu. Tetot. Wow, pecel guys. Makan guys. Aduh, tanganku sakit. Makan. Makan. Ini berapaan sih mas? 6.000-an. Mie dari Malaysia Bu. Vegetable. Di dalamnya ada udangnya sama telurnya enggak? Pesan di situ nanti ditulis di sini ya. Tetap. 1,5 Oke. Sampai malam Mama Mudi nggak apa-apa. Nanti lanjut lagi. Oke, Pak Jam, saya serahkan Pak Jam, terus nanti apa? Lanjut lagi. Masih lanjut? Stop. Jangan. Stop. Udah sakit Pak. Janjinya sampai jam 11:30. Oke, terima kasih Pak Mahmudi. Selama beberapa hari, kalau sesuai dengan schedule yang sudah kita sepakati antara LPDP dengan LP2M Pekalongan, ini kita sudah melebihi 1,5 jam. Nah, Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak kami sampaikan. Mudah-mudahan perselingkuhan kita antara LPDP dengan LP2M yang telah dibuai oleh Pak Mahmudi dan Pak Rahadi itu mampu menghasilkan ilmu pengetahuan dan rekomendasi-rekomendasi. Namun demikian, kami berharap sebenarnya ilmu pengetahuan dan informasi yang telah kita lahirkan di sini itu tidak hanya sampai di sini, tetapi itu harus dipelihara terus sehingga akan terjadi perubahan-perubahan di tingkat masyarakat. Dari saya hanya memfasilitasi dari prosesnya karena kemarin pembukaan dilakukan oleh Fakultas Saluin, maka penutupan juga akan silakan kembali pada panitia, mau ditutup sekarang atau mau ditutup setelah makan siang, monggo. Sekarang aja. Tapi kalau langsung lawan aja. Pesan saya hanya itu aja.
Tolong siapkan adik-adiknya Maman, adiknya Mamat. 23 ya, selisih sedikit lah, selisih 1 tahun, tapi tidak mengurangi urgensitasnya bahwa memiliki concern terhadap pengabdian di UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Ya, memang di antara 3 tridharma perguruan tinggi atau kewajiban dosen itu yang agak terseok-seok mungkin pengabdian ini. Kalau pendidikan itu sudah menjadi kewajiban, tuntutannya yang mengharuskan banyak, ada BKD, ada SKP, ada harus upload nilai, kalau tidak dikejar-kejar mahasiswa macam-macam itu presurnya sudah sangat tinggi lah. Ya, presurnya sudah sangat tinggi. Penelitian juga saya kira meskipun belum ideal, daya tariknya lebih baik daripada pengabdian. Pengabdian ini menjadi masih berada di posisi terakhir ya dari segi prioritas dalam tanda kutip. Artinya prioritas dianggapnya ya sudahlah, ngajukan penelitian, kalau tidak diterima baru ke pengabdian. Pengabdian pun last minute ya seadanya dan seterusnya. Mudah-mudahan dengan ini kita berpikir bersama. Saya ngomong begini karena di posisi kepala pusat, artinya bukan yang paling konsen juga enggak. Ya karena ini menjadi tanggung jawab kita bersama ya. Kalau kita betul-betul punya concern. Tapi ya itu tadi. Kadang-kadang spirit itu naik turun kan gitu. Kadang lagi semangatnya, kadang ketemu ketemu donya, sudah ngapain kita ini segala macam, yang ini nggak mendukung dan segala macamnya kayak gitu. Tapi bahwa semangat itu jangan sampai hilang, prinsipnya itu dulu deh. Jangan sampai hilang. Perkara redup kemudian nanti kita kipasi lagi biar nyala dan seterusnya, ya itu upaya kita. Tapi mudah-mudahan dengan intensitas kita membangun komunikasi dengan para pakar dan seterusnya yang ada di LPTP ini lebih bisa memacu kita, lebih istiqomah tadi. Kita sudah punya Aminah, yang belum punya kan istiqomah ya. Ya, istiqomah inilah yang harus kita cari. Jadi ala kulli hal, saya berterima kasih yang setinggi-tingginya, yang sebanyak-banyaknya kepada tim LPTP, Pak Mahmudi, Pak Rahadi, Pak Azam, dan semuanya saja. Dan juga teman-teman, mari kita rawat bersama spirit emansipatory sebagai gerakan dari UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang secara spesifik di visi misinya menyebut terkait dengan kemanusiaan. Jadi itu saja, terima kasih dan mohon maaf apabila hal-hal yang kurang berkenan, Pak Rahadi. Kita di sini sebagai saya tidak ingin dianggap sebagai tamu sebenarnya. Saya ingin ke sini itu pulang. Tapi biar pulang mungkin ada hal yang kurang berkenan itu ya. Duren yang jatuh ya dari karena rumah sendiri. Kemudian ada hal yang kurang berkenan, kami juga mohon maaf. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, udah selesai 3 hari di sini dan kita persiapan pulang. Itu bisnya udah datang dan udah ngepakin barang-barang, semuanya udah masuk. Ini dia barangku. Ini ya. Udah masuk toh? Yang Bunda. Oh, barang-barang. Lihat ya. Karung 1, tas 1. Bisnya ganti. Ini ada terong nih guys. Terongnya bentar lagi panen tuh. Tangan gue sakit banget, ampun, bengkak tuh. Habis ya.
Jadi terima kasih KGI. Pulang dulu, kapan-kapan bisa ketemu ya Allah. Udah mukanya berantakan banget, nggak pernah memperhatikan gimana wajahnya. Oke, itu saja video dokumentasi aku kegiatan kami semua dari LP2M Ingusdur di LPTP yang ada di Karanganyar Solo atau di Kaliboto Green Institute Karanganyar Solo. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.